Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya siswi SMA Negeri 1 Gadingrejo, Kabupaten Prisewu, Provinsi Lampung, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata pelajaran sosiologi dengan guru pengampu Bapak Farhan Hadid Sarjana Pendidikan. Dengan judul yang akan saya bawakan yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal melalui Kemitraan Pisang Barangan di Pekon Gadingrejo. Sebelum saya masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Bunga Arfiliawan dan rekan saya yaitu Ira Osalia. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui Kemitraan Pisang Barangan di Pekon Gadingrejo. Profil usaha di Desa Gadingrejo terdapat sebuah perusahaan kemitraan yang bekerja di bidang produksi pisang. Nama produk yang mereka berikan yaitu pisang barangan. Produk yang mereka berikan sangat inovatif dan menarik. Salah satu produk yang dihasilkan yaitu keripik pisang. Keripik pisang merupakan makanan yang digemari oleh banyak kalangan dan dapat ditemui di mana saja. Dengan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani pisang, membuat masyarakat tertarik untuk bergabung ke dalam kemitraan tersebut, yang diharapkan dapat menambah skill atau memperbaiki perekonomian mereka. Agar pemberdayaan yang dilakukan di Desa Gadingrejo ini diharapkan mampu membuat agen serta karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri yang lebih baik ke depannya. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. 7. Siklus pemberdayaan. Siklus yang pertama yaitu keinginan untuk berubah. Masyarakat yang diberdayakan oleh pemilik usaha kemitraan pisang barangan ini memiliki keinginan untuk berubah dengan motivasi awal yaitu untuk mencari pengalaman pekerjaan serta memperbaiki perekonomian mereka. Yang awalnya mereka hanya seorang pengangguran atau hanya petani biasa. Dengan keinginan untuk berubah mereka yaitu untuk dapat mencari pengalaman serta dapat memperbaiki perekonomian mereka. Siklus yang kedua yaitu melepaskan halangan-halangan. Masyarakat yang diberdayakan oleh kemitraan pisang barangan ini rata-rata memiliki masalah perekonomian. Dan alhamdulillah beberapa mereka yang telah bergabung pada kemitraan ini dapat melepaskan halangan-halangan mereka. Karena mereka mendapat pekerjaan yang cukup baik dan lebih layak daripada sebelumnya. Dan bahkan banyak karyawan pula yang dapat membuka usaha sendiri. Siklus yang ketiga yaitu rasa memiliki bertambah. Masyarakat atau karyawan yang telah bergabung dalam kemitraan pisang barangan ini memiliki perubahan yang cukup baik dari adanya pemberdayaan ini. Selain untuk memperbaiki perekonomian, mereka juga dapat belajar cara membudidayakan pisang dengan benar dan dapat juga memasarkan produk yang berkualitas. Siklus yang keempat yaitu mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Alhamdulillah, beberapa karyawan pada kemitraan pisang barangan ini sudah mampu memerankan peran serta tanggung jawab pada pekerjaan mereka masing-masing. Seperti contohnya Ibu Ani, beliau dapat bertanggung jawab untuk membudidayakan pisang dengan baik dan dapat laku di pasaran. Siklus yang kelima yaitu pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Kebanyakan masyarakat yang telah bergabung pada kemitraan pisang barangan ini sudah mencapai target yang lebih besar. Yang pada awalnya mereka hanya petani biasa, setelah bergabung pada kemitraan ini, mereka mampu mencapai target yang lebih besar dengan cara diajarkan cara budidaya pisang yang baik dan benar, serta mengajarkan mereka bagaimana cara memperkenalkan produk kepada masyarakat luas sehingga mereka dapat mencapai target yang lebih besar dan mereka dapat memperbaiki perekonomian keluarga yang menjadi lebih baik. Siklus yang keenam yaitu perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Keberhasilan yang dicapai oleh salah satu karyawan yaitu Ibu Ani, beliau akhirnya memiliki kesan terhadap dirinya, yaitu seperti bangga terhadap dirinya, dan beliau memiliki peningkatan yang cukup baik dalam kehidupannya. Seperti sebelumnya, perekonomian beliau yang sangat buruk. Namun setelah bergabung dalam kemitraan pisang barangan ini, akhirnya beliau dapat memperbaiki perekonomian dan dapat mencapai target yang lebih besar. Siklus yang ketujuh itu merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar.
Setelah bergabung pada kemitraan ini, kebanyakan karyawan merasa tertantang untuk memilih serta memiliki pekerjaan yang lebih dari sekarang. Dan tidak sedikit pula banyak karyawan yang ingin membuka usaha sendiri. 5 strategi pemberdayaan. 1. Pemungkinan. Bapak Apris mengatakan bahwa memulai usaha kemitraan pisang barangan adalah untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, kemitraan pisang barangan semakin berkembang sehingga Bapak Apris dapat mengajak warga sekitar dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Bapak Apris juga sudah mampu melepaskan halangan-halangan yang ada seperti warga sekitar yang awalnya masih ragu untuk mengolah hasil kebun mereka menjadi sebuah produk baru. Namun Bapak Apris mampu memberikan pengarahan dan motivasi kepada warga yang akhirnya warga mau bergabung dengan kemitraan yang Bapak Apris bangun. 2. Penguatan. Bapak Apris memiliki peran dan tanggung jawab sendiri kepada karyawan, seperti contohnya memberikan pelatihan kepada setiap karyawan dan membagi tugas dan peran kepada seluruh karyawan sesuai dengan skill dan kemampuan masing-masing. Bapak Apris selalu mengawasi tumbuh kembang para karyawannya, serta Bapak Apris juga selalu memperhatikan kenyamanan bagi setiap karyawannya. Seperti contohnya Bapak Henry, ia dirangkul oleh Bapak Apris untuk bisa membudidayakan pisang barangan dengan baik sesuai dengan keinginan konsumen, serta merangkul semua karyawannya tanpa pandang bulu, baik karyawan itu sudah memiliki skill atau belum di bidangnya masing-masing. 3. Perlindungan. Sebagai agen, Bapak Apris selalu berupaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap karyawannya dengan cara memberitahu bahwa tidak adanya senioritas di dalam kemitraan ini. Bapak Apris juga memberikan edukasi dan peraturan tentang tidak adanya diskriminasi bagi setiap karyawan. Bapak Apris juga mengatakan bahwa dia tidak pernah membeda-bedakan pilih kasih kepada setiap karyawan. 4. Penyokkongan. Bapak Apris sendiri mengatakan bahwa dia sudah memberikan bimbingan terhadap semua karyawan agar bisa membudidayakan pisang barangan dengan baik dan mendukung setiap karyawan agar bisa membudidayakan sendiri serta mengajarkan bagaimana cara untuk memasarkan produk di pasaran. Dengan adanya peningkatan permintaan dari konsumen, semua karyawan merasa adanya perubahan yang baik daripada sebelumnya. Seperti contohnya Bapak Udin, dia sudah bisa membudidayakan pisang barangan dengan baik berkat bimbingan yang sudah Bapak Apris berikan. 5. Pemeliharaan. Sebagai agen, Bapak Apris sendiri selalu berusaha untuk bagaimana caranya budidaya pisang barangan selalu berkualitas dan mencapai target pasar. Dan mempertahankan usaha di tengah-tengah pasar modern tidaklah mudah, maka dari itu harus sudah melakukan kerjasama sebelum hasil budidaya dipanen. Dan Bapak Apris sendiri sudah mengajarkan semua karyawan untuk bisa terus menjaga dan bisa menerapkan usaha agar tetap stabil di kalangan banyaknya pengusaha di luar sana. Bapak Apris sendiri mengatakan bahwa semua yang bergabung pada mitra ini sudah dapat memberdayakan perusahaan sendiri, seperti contohnya Bapak Henry dan Pak Udin yang sudah memiliki pengalaman dan skill yang banyak sehingga dapat dengan lancar menjalankan usaha dengan target pasar yang baik secara mandiri. Pandangan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan masyarakat setempat yaitu Bapak Supardi dan Ibu Ina, mereka mengatakan bahwa kemitraan budidaya pisang tidaklah merugikan mereka, bahkan sangat membantu masyarakat sekitar untuk bagaimana cara membudidayakan pisang dengan baik dan benar. Selain itu, perkembangan kemitraan Bapak Apris sendiri sudah semakin meningkat dari waktu ke waktu, yang dari awalnya banyak masyarakat yang tidak berminat untuk bergabung sampai akhirnya ada banyak masyarakat yang berminat. Adapun tanggapan Bapak Supardi dan Ibu Ina bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya kemitraan pisang barangan tersebut. Bahkan menurut masyarakat sekitar, dengan adanya kemitraan tersebut sangat membantu masyarakat apalagi petani yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Masyarakat sekitar pun berharap kemitraan budidaya pisang tersebut lebih maju lagi ke depannya dan lebih banyak menginspirasi banyak petani agar bisa membudidayakan pisang dengan baik dan terus mencapai target pasar yang diinginkan. Kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan di tempat Bapak Apris, dapat disimpulkan bahwa membudidayakan pisang barangan tidaklah mudah karena memerlukan banyak cara yang tepat untuk pisang itu sendiri berkembang dengan baik. Tetapi setelah adanya bimbingan yang Bapak Apris berikan, banyak sekali karyawan yang sudah bisa membudidayakan pisang dengan baik daripada sebelumnya secara mandiri. Dan dengan adanya budidaya pisang tersebut,
juga bertujuan agar masyarakat atau petani bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan bisa memasarkan produk dengan tepat sasaran dan dengan target pasar yang pas. Selain itu juga membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Usaha ini juga meningkatkan kerjasama yang baik untuk dunia pasar modern saat ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.